warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk anak-anak. Happy fasting. Oke, nah ketemu lagi nih di pembelajaran kimia masih sama Miss Rizwa. Oke, hari ini kita mau bahas tentang menghitung atau menentukan pH hidrolisis garam. Nah, sebelumnya kan saya udah jelasin mengenai hidrolisis garam, reaksi garam. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pH hidrolisis garam gitu ya. Nah, untuk menentukan pH itu juga sama ya anak-anak. pH itu untuk pH adalah min log H+ dan POH itu adalah untuk pH garam basa gitu ya. Nah, untuk menentukan pH hidrolisis garam itu kita bisa menentukan dua cara gitu ya. Nah, bisa dengan cara langsung dan bisa dengan cara tidak langsung. Nah, Miss, gimana kami tahu kapan kami guna cara langsung dan kapan kami menggunakan cara tidak langsung? Nah, untuk menggunakan cara langsung itu kita gunakan pada saat yang garamnya sudah diketahui ya anak-anak. Oke, nah garam itu berarti yang sudah diketahui kation basa dengan anion asamnya. Nah, untuk menyelesaikan dengan cara langsung berarti kita itu harus menentukan dulu yang namanya konsentrasi garamnya gitu ya. Nah, setelah menentukan konsentrasi garamnya, di sini kita juga harus menentukan sifat dari garamnya. Dan jangan lupa ya, kalau untuk menentukan sifat garam itu, garam ditentukan oleh sifat yang kuat. Berarti kalau dia garam yang berasal dari kation basa lemah dengan anion asam kuat, berarti garamnya bersifat yang kuatnya, berarti si asam, berarti dia adalah garam asam gitu ya. Nah, langsung aja nih ya. Nah, untuk cara penentukan pH dengan cara langsung itu, yang pertama kita harus tentukan sifat garam, yang kedua itu cari molaritas atau konsentrasi garam. Nah, untuk menentukan molaritas atau konsentrasi garam kita bisa menggunakan, misalnya kalau mol garamnya yang diketahui berarti pakai rumus yang M sama dengan mol per volume dalam satuan liter. Nah, kalau untuk dalam yang diketahui masanya berarti kita pakai rumus yang M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mili gitu ya. Nah, kemudian bisa langsung dimasukkan ke dalam rumusnya gitu ya. Nah, kalau dia garam asam berarti pakai rumus yang H+, kalau dia garam basa berarti dia pakai OH-. Nah, itu dia. Oke, nah sekarang kita akan bahas dalam bentuk contoh berikut ya. Oke anak-anak, langsung aja kita bahas untuk soal yang nomor 1. Nah, katanya jika diketahui larutan CH3CONA 0,1 molar dan KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat minus 5, tentukan reaksi hidrolisis garam tersebut. Yang B, pH larutan dari garam tersebut. Nah, coba perhatikan, dari soal ini kita cari tahu dulu apa yang diketahui, garamnya kah atau asam basanya. Nah, coba perhatiin yang di sini itu yang diketahui adalah garamnya ya, CH3COONA. Nah, karena garamnya sudah diketahui, berarti di sini kita bisa menggunakan dengan cara langsung gitu ya. Oke, dengan cara langsung karena garamnya itu adalah garam basa gitu ya, garam basa. Berarti kita bisa di sini langsung mencari konsentrasi dari OH-nya ya. Nah, berarti rumusnya adalah konsentrasi OH- itu sama dengan akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi CH3COONA. Miss, perlu ditulis valensi garamnya? Tidak. Kenapa? Karena di sini CH3CONA merupakan garam bervalensi 1 gitu ya. Oke. KW itu nilainya adalah 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 5, di mana konsentrasi garamnya itu adalah 10 pangkat minus 1 gitu ya. Nah, oke, jangan lupa berarti ini sama ini habis gitu kan. Berarti di sini adalah tinggal akar dari 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 pangkat minus 5. Maka didapatlah konsentrasi OH-nya 10 pangkat minus 5. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk, berarti kita harus mencari POH-nya, Miss. POH itu adalah min log dari OH min. Berarti min log dari 10 pangkat minus
5. Berarti pOH-nya sama dengan 5. Sehingga didapat pH-nya itu adalah 14 dikurang 5. Berarti sama dengan 9. Nah, jadi jawabannya pH dari CH3CONA 0,1 molar adalah 9 gitu ya anak-anak. Nah itu tadi untuk cara yang langsung. Nah sekarang gimana Miss kalau menggunakan cara yang tidak langsung gitu. Nah cara tidak langsung ini digunakan apabila yang diketahui itu adalah asam dan basanya gitu ya. Berarti misalnya di soalnya itu diketahui asam atau basa penyusun dari garamnya. Ingat bahwa reaksi asam ditambah basa itu akan menghasilkan garam dan air. Nah jika yang diketahui asam dan basanya kita akan menggunakan cara tidak langsung. Nah kalau cara tidak langsung, untuk tahapan menentukan pH-nya yang pertama kita harus menggunakan persamaan reaksi kimia. Nah, kalau kita menggunakan persamaan reaksi kimia, berarti kita harus menggunakan konsep mol ya anak-anak. Nah, setelah membuat persamaan reaksi kimia, yang kedua kita itu harus menyetarakan persamaan reaksi, kemudian mencari masing-masing mol asam dan basa penyusun garamnya. Nah, untuk menentukan mol, apabila diketahui masanya, mol itu sama dengan gram per mr. Dan jika yang diketahui itu adalah konsentrasi dan volume asam atau basanya, berarti N itu sama dengan M dikali V. Nah, selanjutnya buat dalam tabel mula-mula reaksi sisa. Nah, berarti ingat mula-mula reaksi sisa itu kita bisa menggunakan mol atau milimol. Nah, di mana menggunakan cara tidak langsung ini syaratnya adalah asam dan basanya harus habis bereaksi. Jadi nggak ada di sisa ya, jadi semuanya habis. Nah, setelah menggunakan tabel mula-mula reaksi sisa, kita akan mendapatkan mol dari garamnya. Nah, mol garam tersebut kita cari konsentrasinya. Untuk mencari konsentrasi garam, kita menggunakan rumus konsentrasi yang mol pada tabel sisa dibagi dengan volume total. Berarti volume asam ditambah dengan volume basa. Nah, setelah itu, dari asam ditambah basa kita tentukan sifat garam tersebut. Nah, kemudian lalu kita masukkan ke dalam rumus. Oke, akan saya jelaskan di dalam bentuk soal ya. Nah, perhatikan soal berikut.